21. Data percobaan untuk reaksi A plus B menjadi AB adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, gambar grafik orde reaksi untuk A. Kita kasih keterangan dulu deh. Ini untuk orde 0 ya. Ini untuk orde 1. Ini untuk orde 2. Kan orde 2 gini kan. Ini untuk orde negatif ini ya. Negatif 1 ini kayaknya. Ini nggak tahu ini orde apa ini. Ini bukan untuk orde sih kayaknya. Oke, jadi kita tinggal cari aja sih berapa ordenya. Nah, ini kan reaksinya A plus B menjadi AB. Maka persamaan lajunya V sama dengan K, konsentrasi reaktan pangkat orde kan. Konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, kita belum tahu nih X dan Y-nya ordenya berapa. Sekarang kita mau cari dulu ordenya si A. Atau mencari nilai X, gitu kan. Maka data berapa kita ambil? Kalau kita mau mencari ordenya suatu zat, maka kita mengambil dua data di mana zat yang lain sama, zat dia sendiri beda. Karena kita mencari di sini nilainya orde A, maka kita harus mengambil data A-nya beda dan B-nya sama. Maka itu data nomor, kita nomorin aja ini 1, 2, 3. Data nomor 1 dan 2. Oke. Nah, jadi data 1 dan 2 kita bandingkan dengan persamaan laju yang kita sudah buat di atas ya. Jadi persamaan lajunya ini tinggal kita tuliskan, ini sudah laju reaksi teman-teman ya. Maka ini udah V. Jadi kita ambil data 1, V1 dong. V1-nya 20 sama dengan K. Maka A-nya konsentrasi untuk data 1, 0,1 pangkat X dikali 0,05 untuk B pangkat Y. Nah, ini data 1 teman-teman. Nah, kan kita ambil data 1 dan 2, maka data 2 kita bandingkan dengan data 1. Data 2-nya kita tulis di bawah. Data 2 ini 180 V-nya. V-nya sama dengan K. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti A-nya 0,3 ya. 0,3 pangkat X kali B-nya di data 2 0,05 pangkat Y sesuai dengan persamaan laju ini. Oke, ini kan bisa tewas nih. Nilai K itu kan sama ya. Selalu sama, jadi bisa tewas juga. Maka tinggal ini guys. Nah, ini kan kalau disederhanakan 1/9 ya. 1/9 sama dengan, ini disederhanakan 1/3 pangkat X. Maka 1/9 kan 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/3 pangkat X. Maka dari sini nilai X-nya ketemu sama dengan 2. Jadi si A itu ordenya adalah 2. Ordenya 2, maka jawabannya adalah C. Untuk reaksi P tambah Q menjadi R. Terus dikasih tahu jika konsentrasi awal P tetap dan konsentrasi Q dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi menjadi 4 kali lebih besar. Bila konsentrasi awal P dinaikkan 2 kali semula dan Q tetap, maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Persamaan laju reaksi tersebut adalah, nah, data reaksi dari laju reaksi tidak hanya dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk kata-kata. Jadi ini adalah data reaksi dari kata-kata jika ini di awal sampai sini, ini adalah data reaksi. Nah, tugas kita adalah mengubah data reaksi yang di atas menjadi tabel, biar gampang aja sih. Menjadi tabel reaksi. Nah, kalau kalian tidak mau mengubahnya menjadi tabel, nggak masalah. Asal cara kalian itu bisa kalian pahami. Ini saya ajarkan biar lebih mudah saja, teman-teman. Jadi, kalau kita mau membuat data kalimat seperti ini menjadi tabel, kita buat dulu persamaan lajunya. Ya.
Jadi pertama-tama kita buat dulu persamaan laju dari reaksi tersebut. Persamaan laju kan yang dipakai cuma reaktan ya. Maka V sama dengan K, konsentrasi reaktannya P pangkat X, ya, kali Q pangkat Y. Ya, jadi ini persamaan lajunya. Nah, di tabel reaksi yang muncul itu hanya ada 3. Nah, kalau kita membuat tabel reaksi hanya ada 3, yaitu konsentrasi dari persamaan laju yang muncul sama lajunya. Nah, di sini di persamaan laju berarti ada P dan Q kan di reaktan. Maka di sini tabelnya kita buat konsentrasi P berapa, terus konsentrasi Q berapa, terus lajunya berapa. Udah, ini aja. Tapi kita kasih nomor aja kan gitu ya, biar bisa nanti kita lihat ambil data nomor berapa gitu aja teman-teman. Nah, jadi kita buat tabelnya seperti ini. Kita kasih nomor misalnya 1, 2, 3. Nah, kalau datanya lebih dari 3 nanti kita buat lagi gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya teman-teman, pertama-tama yang kita lakukan adalah di data nomornya itu ya, di penomoran data. Di data nomor 1 ini saya lingkarin, buat di sini angka 1 semua teman-teman. Angka 1 ini artinya ini data awal. Data awal. Jadi konsepnya harus dibuat angka 1. Jadi saat kalian melihat kalimat pertama, ini sudah data keduanya gitu loh. Jadi kalian buat aja ini angka 1. Jadi saat kita menerjemahkan ini, itu udah data kedua. Nah, di sini kan dikatakan, jika konsentrasi awal P tetap, berarti artinya tetapnya itu dari angka 1 yang kita buat. Kalau tetap berarti di data 2 P-nya tetap 1 kan? Oke, ini 1 tadi, ini 1. Kemudian dikatakan, dan konsentrasi Q dinaikkan 2 kali semula. Nah, ini kan Q-nya kita buat juga 1 kan? Maka 2 kali dari semula, dari 1, maka kita tuliskan di sini angka 2. Oke. Maka laju reaksi menjadi 4 kali lebih besar. Laju reaksi kita juga buat angka 1. Maka ini katanya jadi 4 kali, maka ini angka 4. Ini tadi angka 1 ya, bukan angka 2. Ini 1, ini baru 2. Oke. Kemudian di sini dikasih tahu lagi. Bila konsentrasi awal P dinaikkan 2 kali. P-nya jadi 2 kali dari semula. Ya, semulanya itu kan 1 di sini. Kalau 2 kalinya berarti jadi 2 dong kita tulis. Kemudian di sini dikasih tahu juga dan Q tetap. Q tetap artinya ini 1. Maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar dari awal. Maka awalnya kan 1, maka ini kita buat jadi 2 kali lebih besar berarti angka 2. Oke. Nah, kalau kita sudah buat dalam bentuk tabel gini, maka kita sudah bisa mencari lajunya dengan menggunakan konsep yang kita pelajari kan. Maka kalau misalnya saya mau mencari ordenya si P. Ordenya si P itu kan X ya. Maka saya akan mengambil P-nya beda tapi Q-nya sama. Maka data 1, 3 kan saya ambil. Saya ambil data 1 dan 3. Nah, data 1 yang 3 saya masukkan ke persamaan laju. Data 1 dulu ya. Data 1 V-nya 1 dong. Sama dengan K. Konsentrasi P-nya 1 juga ya. 1 pangkat X kali 1 pangkat Y. Dibagi gitu kan. Nah, yang ini kan data 1 di atas, data 3 di bawah, lajunya 2 sama dengan K. Ini berarti 2 pangkat X ya, data 3. Ini data 3-nya 1 pangkat Y. Nah, ini kan bisa ada yang tewas ya. K tewas ke sini dan 1 pangkat Y dengan 1 pangkat Y tewas. Maka tinggallah setengah sama dengan setengah pangkat X. Maka dari sini ketemulah X-nya sama dengan 1. Oke. Sekarang kita mencari ordenya si Q. Saat kita mencari ordenya si Q, kita mencari Y, teman-teman. Kalau kita mencari Q, maka kita ambil data Q-nya beda, tapi data P-nya sama. Data 1, 2 kan?
data 1 dan 2. Oke, maka ini kita masuk ke data awal dari persamaan laju ya, karena data 1. Kita tulis lagi yang di atas tadi 1 K, 1 pangkat X, 1 pangkat Y. Ini kan data 1 semua kan? Dibagi data kedua. Data kedua V-nya 4, teman-teman. Sama dengan K, ini 1 pangkat X, ini 2 pangkat Y. Maka dari sini kita bisa melihat ini tewas, ini tewas. Maka tinggallah 1/4 itu kan setengah pangkat 2, teman-teman. Sama dengan setengah pangkat Y. Maka dari sini ketemu Y-nya sama dengan 2. Jadi Y-nya orde 2, X-nya orde 1. Maka persamaan lajunya V sama dengan K, V-nya orde 1, Q-nya orde 2. Mana dia yang jawabannya kayak gini? 1 dan 2. Maka jawabannya C. Oke. Suatu persamaan laju reaksi memiliki tetapan laju K dengan satuan mol min 1 desimeter pangkat 3 S min 1. Nah, kalau kamu bingung desimeter pangkat 3, teman-teman, itu sama dengan liter ya. Jadi kalau kamu ketemu kayak gini, ya langsung aja buat liter sih. Pokoknya kalau kita tahu kan konsentrasi itu kan satuannya sama dengan mol per liter kan. Atau bisa dibuat mol per desimeter pangkat 3. Nah, di sini dikasih tahu adalah K-nya itu mempunyai satuan. Ini mol per desimeter pangkat 3 itu kan M. Ini dibalik. Maka kalau dia mol minus 1, kemudian desimeter pangkat 3, ini sama dengan molaritas minus 1. Ya kan? Nah, kalau misalnya molaritas minus 2 kayak mana? Molaritas minus 2 berarti ini molaritas min 2, ini desimeter pangkat 6 dong. Kan kali 2 kan gitu, pangkat 2-nya. Kalau molaritas minus 3 gimana? Maka ini mol min 3 desimeter pangkat 9. Gitu loh. Kalau molaritas ini pangkat ya teman-teman. Molaritas pangkat min 4. Berarti ini molnya pangkat min 4. Maka ini desimeter pangkat 12. Kayak gitu ya. Ini tinggal diterjemahkan aja sih. Jadi yang ini satuannya sama dengan molaritas minus 1 ya. Jadi mol minus 1 desimeter pangkat 3 second minus 1 itu satuannya itu sama dengan ini tadi molaritas minus 1. Berarti ini molaritas minus 1 second minus 1. Nah, ini kita tinggal cara kita buat aja. Misalnya V sama dengan K. Misalnya ini reaktan pangkat orde 0. Ya, pangkat orde 0. Kalau orde 0, satuan K-nya apa kan gitu. Maka kita tinggal cari aja sih teman-teman. Nah, kalau laju reaksi kan satuannya molaritas per second ya. Nah, ini kan berarti molaritas per second sama dengan K R pangkat 0. Berapapun dia, maka dia 1 kan. Jadi kalau dia ordenya 0, maka satuan K-nya sama dengan molaritas pangkat 1 dikali second minus 1. Ini kalau dia orde 0 ya, teman-teman. Makanya saya buat orde 0. Nah, bagaimana kalau kita buat orde 1? V sama dengan K, reaktan pangkat orde 1. Nah, laju itu kan tadi molaritas per second ya satuannya ya. Sama dengan K. Ya, jadi di sini adalah konsentrasi.
molaritas pangkat 1 kan? Nah, jadi di sini dapat dong nilai K-nya dengan catatan ini molaritas ini dengan ini tewas kan? Maka satuan K-nya menjadi sama dengan second minus 1. Nah, berarti dia bukan orde 1, teman-teman. Jadi kalau dia orde 0, dia satuannya molar second minus 1. Kalau orde 0. Kalau orde 1, second minus 1. Nah, bagaimana kalau orde 1? Orde 2 ya. V sama dengan K reaktan pangkat 2 kan? Ini kan orde 2 namanya. Maka laju itu kan molaritas per second sama dengan K. Ini berarti konsentrasi kan, molaritas pangkat 2. Maka dari sini K sama dengan, ini molaritasnya 1, ini molaritasnya 2. Maka ini kan tewas 1 ya, teman-teman. Jadi dia menjadi molaritas per molaritas pangkat 2 kali second. Maka ini molaritasnya tewas 1 kan. Maka menjadi molaritas minus 1, second minus 1. Nah, ini mol, ini kan tadi yang kita dapatkan, yang kita terjemahkan dia molaritas minus 1, second minus 1. Kita ketemunya di sini pada saat dia orde 2. Jawabannya gitu. Ya, kalau orde 4, orde 5, orde 3, ya bisa dicari. Reaktan pangkat orde 4. Ini berarti molaritas per second sama dengan K. Ini reaktannya molaritas pangkat 4. Maka satuan K-nya di sini sama dengan molaritas di atas, molaritas pangkat 4 di bawah dikali second. Nah, pangkat 4 ke 1, maka ini tinggal 3 ya. Tinggal 3, maka di sini menjadi molaritas minus 3, second minus 1. Nah, kalau dibuat menjadi seperti ini, teman-teman, maka ini kan tinggal diterjemahkan. Tadi molaritas minus 3 itu mol min 3 desimeter min 3 gitu ya. Min 9, pangkat 9, second minus 1. Maka dia untuk orde 4. Kalau kalian mau cari orde 3 dan orde 5, silakan. Persamaan reaksi yang sesuai dengan persamaan KC di atas adalah, jadi kita diminta untuk melihat reaksi yang manakah yang persamaan KC-nya ini, gitu ya. Nah, kalau yang namanya KC itu kan berarti konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien, di mana zat-zat yang masuk ke dalam rumus KC adalah hanya fase gas dan fase aquos. Berarti fase solid dan liquid nggak masuk ke rumus ini. Nah, maka kita tewaskan aja dulu ini. Ini tewas. Coret aja dulu yang nggak mungkin masuk ke rumus. Dan yang lain memasuk. Nah, yang A ini kita buat persamaan KC-nya. KC berarti produknya di atas. Berarti cuma konsentrasi CO2 doang ini yang kepakai, teman-teman. Jadi persamaan KC dari A itu seperti ini. Apakah dia yang ditanya? Enggak dong, jadi ini salah. Kemudian kita lihat yang B. Ya. Yang B, KC-nya ini, sini aja lah ya, yang B, KC-nya sama dengan produknya CO ya, berarti konsentrasi CO konsentrasi CO2 pangkat 1. Apakah itu yang ditanyakan di sini? Enggak. Ditanyakan konsentrasi O2 pangkat 1 per konsentrasi CO2 pangkat 1. Maka ini juga salah. Sekarang kita cek yang C ya. Yang C itu konsentrasi KC-nya sama dengan konsentrasi O2 pangkat 1
dibagi konsentrasi CO2 pangkat 1. Nah, ini sesuai, cocok dengan pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah C. Berarti ini pasti salah, silakan cek sendiri. Ini juga pasti salah, silakan cek sendiri. Diketahui suatu reaksi kesetimbangan 2A gas tambah B gas mengalami reaksi kesetimbangan menjadi A2B gas. Pada kondisi awal, bejana 2 liter, berarti volumenya 2 liter teman-teman ya. Perhatikan volumenya 2 liter. Terdapat 2 mol gas A dan 2 mol gas B. Kondisi awal berarti itu mula-mula teman-teman. Hati-hati ya, ini dikatakan dia kondisi awal. Berarti reaksinya 2A gas ditambah B gas mengalami reaksi kesetimbangan menjadi A2B gas. Nah, ini keadaan awal, berarti ada mula-mula, ada reaksi, dan keadaan setimbangnya. Oke, mari kita ulang datanya. Ini mula-mula nggak ada. Si A itu mula-mulanya 2 mol, si B-nya juga 2 mol, kan? Tadi katanya. Jika dalam kesetimbangan terdapat 0,5 mol gas A2B. A2B yang diproduk, berarti ini 0,5 mol. Nah, 0,5 mol itu berarti kalau diproduk itu berangkat dari yang atas ini kan teman-teman. Nah, jadi karena itu 0,5 mol di sini berlaku perbandingan koefisien, perbandingan mol ya kan. Ini 1:1:2. Jadi ini otomatis karena perbandingan koefisiennya sama, ini juga 0,5 mol ya. Nah, ini koefisiennya 2, maka ini kali 2 dari sini ya. Berarti di sini bereaksinya 1 mol. Nah, ini dikurangin aja kalau di reaktan. Ini berarti menjadi 1 mol. Ini menjadi 1,5 mol. Nah, inilah dia pada keadaan setimbang. Nah, pertanyaannya adalah tetapan kesetimbangan. Karena di sini yang diketahui adalah konsen molnya dan volume, maka tetapan kesetimbangan yang dimaksud di sini KC. Nah, kalau kita mau mencari KC, kita buat dulu rumus dari reaksi itu ya. Persamaan umumnya KC sama dengan tadi konsentrasi ya. Jadi semua masuk karena semuanya gas itu kan masuk ya. Konsentrasi A2B pangkat koefisiennya pangkat 1 dikali konsentrasi A pangkat koefisiennya pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat koefisiennya pangkat 1. Udah, selesai. Kita tinggal cari konsentrasi A2B berapa. Nah, konsentrasi itu kan rumusnya mol, jumlah mol bagi volume ruangan. Nah, ini kan dia 0,5 mol ya. Volumenya itu 2 liter, guys. Maka ini menjadi berapa? Bagi 2. Maka 0,25 molaritas. Terus kita cari konsentrasi A-nya. Konsentrasi A pada keadaan setimbang ya, 1 mol dibagi 2 liter. Maka ini menjadi 0,5 molar. Sekarang konsentrasi B. Nah, konsentrasi B 1,5 mol dibagi 2 liter. Sama dengan 0,75 molar. Nah, molaritas yang sudah kita cari, kita masukkanlah ke rumus KC yang sudah kita buat. Oke. A2B berarti 0,25 molar. Oke ya. A pangkat 2 berarti 0,5 pangkat 2 molar. Kali B-nya itu 0,75 molar. Pangkat 1. Nah, kalau kita lihat dari satuannya, nanti satuannya pasti molar minus 2 ya kan. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Ini 0,25 ya kan. Dibagi molar pangkat 2 kan. Kemudian ini kali 0,75. Nah, satuannya molar pangkat minus 2.
Nah, berarti ini kan tereliminasi dong. 0,75 itu pecahannya berapa? 3/4 kan? Berarti 1/3/4 molar minus 2. Nah, berarti kalau seperti ini kan berarti menjadi 4/3 kan? 4/3 molar minus 2. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita ke nomor 26. Pada ruang yang volumenya 1 liter dengan tekanan ruang 22 atm, dipanaskan 5 mol gas A2B hingga terdisosiasi 60% menurut persamaan reaksi. Nilai tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi tersebut adalah, oke. Nah, jadi reaksinya adalah A2B gas mengalami kesetimbangan dengan 2A gas tambah B gas. Pertanyaannya Kp-nya berapa, guys? Maka Kp-nya ini kita bisa cari ya dengan memasukkan rumusnya. Kp yang masuk ke rumus hanya yang gas. Nah, kebetulan ini juga gas semua, jadi semuanya masuk ya teman-teman. Nah, Kp berarti yang masuk tekanan, bukan konsentrasi. Jadi ini tekanan gas A pangkat 2, ya kan, produk. Terus tekanan gas B pangkat 1, ya kan, dibagi tekanan gas A2B pangkat 1. Nah, berarti kita tinggal cari tekanan masing-masing gas, teman-teman. Nah, di sini ada dikasih tahu nih, sebenarnya volumenya ini ada gunanya nggak sih? Maka jawabannya ini hanya keterangan aja. Karena kalau kita cari Kp, kita hanya butuh tekanan total ya. Jadi dia dikasih tahu tekanan ruang itu sama dengan tekanan total sama dengan 22 atm. Jadi ini nanti yang kita pakai untuk mencari tekanan masing-masing gas ya. Nah, di sini dikatakan dipanaskan. Berarti ini kondisi awal, teman-teman. Berarti mula-mula dia 5 mol. Mula-mula terus mengalami reaksi berapa, terus pada saat setimbang dia berapa. Ini kan awalnya nggak ada. Nah, bagaimana kita tahu dia bereaksi berapa? Nah, di sini dikasih tahu terdisosiasi 60%. Terdisosiasi artinya itu alfanya ya. Jadi alfanya 60%. Alfanya sama dengan 60%. Nah, alfa itu kan rumusnya sama dengan mol terurai dibagi mol mula-mula kan. Maka mol terurai itu mol reaksi ini teman-teman. Mol terurai sama dengan alfa dikali mol mula-mula. Nah, alfanya 60%. 60% ini ubah ke desimal. Sama dengan 3 mol ya. Jadi kita udah tahu ini yang bereaksi 3 mol karena terdisosiasi 60%. Maka sisanya berapa? Dalam setimbang ini berarti tinggal 2 mol. Nah, mencari molnya yang lain berarti berdasarkan konsep perbandingan koefisien ya. 1:2:1. Jadi kalau ini 3 mol dalam satu koefisien, ini koefisien 2 berarti ini kali 2, jadinya ini 6 mol. 6 mol tinggal turun kan. Ini berarti bandingnya sama, pembandingnya 1:1, ini 3 mol, ini juga 3 mol. Kemudian kita mencari sekarang tekanan gas A. Cara mencari tekanan gas suatu zat dalam reaksi kesetimbangan, maka molnya zat tersebut dibagi mol total gas. Mol total gas dikali tekanan total kan gitu ya. Begitu caranya teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa mencari tahu berapa mol total gas? Nah, ini kan semuanya gas, gas, gas. Berarti semua mol mereka ini kita jumlahkan pada keadaan setimbang. Nah, jadi pada keadaan setimbang, berapa mol total gasnya? Jadi yang diambil adalah mol total gas pada keadaan setimbang.
Maka kita akan katakan 2 tambah 6 tambah 3 sama dengan 11. Nah, inilah yang kita masukkan ke sini, guys. Mol A-nya pada keadaan setimbang 6 mol. Mol total gasnya 11. Kali tekanan total. Tekanan totalnya tadi 22 atm yang di atas dikasih tahu. Maka ini berarti menjadi, ini ke sini kali 2, berarti ini 12 atm ya. Oke, tekanan gas B sama. Kalau ditanya tekanan gas B, berarti rumusnya mol gas B bagi mol total gas kali tekanan total, sama ya. Nah, mol gas B itu 3 mol, berarti 3 bagi 11 kali 22 atm. Ini sama dengan 6 atm. Selanjutnya P-nya si A2B ya. Gas A2B sama dengan, ya molnya gas A2B kan pada keadaan setimbang 2 mol. 2 per 11 dikali 22 atm. Hasilnya ya 4 atm. Jadi teman-teman, tekanan total ini ya, itu adalah tekanan semua gas yang dijumlahkan. Coba kita jumlahkan 12 tambah 6 tambah 4 itu pasti 22 kan? Jadi tekanan gas yang saya cari, saya jumlahkan 12 tambah 6 tambah 4. Oke, 22 atm. Udah cocok kan? Tekanan totalnya 22 juga. Ya, kalau udah dapat ini kan tinggal masukkan ke persamaan yang kita buat di awal. Nah, A-nya kan 12 atm pangkat 2. Kali B-nya tadi 6 atm pangkat 1. Kemudian si A2B 4 atm pangkat 1. Maka nanti KP-nya menjadi 216. Ini satuannya ATM pangkat 2. Jawabannya adalah A. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut ya. Di sini ada CO plus H2O liquid timbang menjadi CO2 gas tambah H2 gas. Pada suhu 25 derajat Celcius ya kan. Nilai Kc sama dengan 6. Pertanyaannya, pada kesetimbangan tersebut nilai Kp-nya berapa? Kp sama dengan apa? Kalau ada dikasih tahu Kc-nya, ditanya Kp, ya kita nggak usah pakai persamaan produk per reaktan. Kita pakai hubungannya aja. Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Kan itu aja kan? Nah, Kc-nya kan udah dikasih tahu 6. Nah, nilai R itu berapa teman-teman? R itu kan tetapan gas ideal. 0,082. Nah, di sini masukkan 0,082. Kali T-nya berapa? T itu harus ke Kelvin ya. Maka harus 273 tambah 25 biar dia Kelvin sama dengan 298. Ini kali 298 pangkat delta N. Masih ingat nggak delta N itu apa teman-teman? Delta N sama dengan sigma koefisien gas produk dikurang gas sama produk kurang reaktan. Tapi yang gasnya saja teman-teman. Nah ini gasnya koefisiennya 1. Ini gasnya koefisiennya 1. Berarti total koefisien gas yang ada di produk ada 2 dong. Kayak ini 2 dikurang. Ini koefisien gasnya di reaktan 1 doang. Karena H2O liquid nggak ikut. Kan itu liquid, bukan gas. Itu ya teman-teman. Jadi ini 2 dikurang 1 aja. Maka delta N-nya 1. Nah ini pangkat 1 gitu. Ini 146,616. Oh, jadi jawabannya adalah B.
Kesetimbangan berikut ini tidak bergeser bila tekanan diturunkan. Kalau tekanan tidak berpengaruh, dan volume pasti juga tidak berpengaruh. Jadi ini maksudnya tekanan dan volume tidak akan berpengaruh. Mau dia volumenya diturunkan, tekanan dinaikkan, dan sebaliknya. Hanya jika koefisien gas dari produk sama dengan reaktan, maka tekanan dan volume tidak berpengaruh. Mau dinaikkan, mau diturunkan, nggak ada pengaruhnya. Jadi kita tinggal cari aja. Tidak menggeser ya. Mana yang koefisien kiri dan kanannya sama, jawabannya ini. Yang lain berpengaruh. Faktor-faktor kesetimbangan ya. Diketahui reaksi 2HI gas setimbang menjadi H2 gas tambah I2 gas. Delta H-nya sama dengan positif A kilojoule. Agar hasil yang diperoleh maksimum, maka yang perlu dilakukan adalah. Jadi di sini ada reaksi 2HI ya kan. Setimbang menjadi ini gas ya. H2 gas tambah I2 gas. Kemudian di sini delta H-nya sama dengan positif A kilojoule. Nah, dari reaksi ini kita tahu bahwa ini reaksinya adalah endo ya. Kalau dia reaksi endo berarti di produknya ini endo, di reaktannya itu adalah exo, kan gitu. Ya. Dikatakan di sini agar hasil yang diperoleh maksimum. Hasil itu berarti produk ya, ini reaktan, ini produk. Agar ininya maksimum, produknya maksimum. Berarti kalau produk maksimum yang kita lakukan harus bergeser ke produk kan gitu ya. Jadi kesetimbangannya itu harus bergeser ke produk. Apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan pertama supaya dia bergeser ke endo apa? Suhu harus dinaikkan ya. Suhu dinaikkan, dia bergeser ke endo. Endonya kan di produk, maka dia bergeser ke produk, maka produknya maksimum. Gitu kan teman-teman. Jadi yang pertama suhu dinaikkan, maka ini jelas salah. Kemudian kita lihat koefisien gas. Koefisien gasnya 2 di kiri, 2 di kanan. Berarti karena koefisien gasnya sama, maka volume dan tekanan tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Artinya gini, mau kita apain pun volume atau tekanannya, ya tidak akan memberikan pengaruh apa-apa, tidak akan menggeser apa-apa. Jadi kalau ada tekanan dan volume di sini pasti salah, karena kebetulan koefisien kiri kanannya sama kan teman-teman. Mengurangi konsentrasi HI. Kalau kita mengurangi konsentrasi reaktan, maka dia bergeser ke arah dia sendiri, ya kan? Jadi ini kalau kita kurangi konsentrasi reaktan, si HI, maka reaktannya akan, kesetimbangannya akan bergeser ke reaktan, bukan ke produk. Jadi ini salah. Jadi tadi yang benar adalah menaikkan suhu. Oke, nomor 30. Pada reaksi kesetimbangan berikut, PCl5 gas setimbang menjadi PCl3 gas tambah Cl2 gas. Delta H-nya sama dengan minus X kilojoule. Diberikan gambaran molekuler pada kesetimbangan sesaat. Jadi ini kesetimbangannya ya teman-teman. Jadi A, awalnya ini A, setelah terjadi faktor itu, dia menjadi B, gitu loh teman-teman. Jadi awalnya dia A, pada kesetimbangan awal dia A. Tapi setelah diberikan suatu faktor tertentu, jadinya dia B. Nah di sini kan ada keterangan nih, PCl3-nya yang bulat, terus ada bulat kosong gitu, bola,
Terus ada bulat-bulat yang hitam 3, itu PCl3. Ini PCl5 gambarnya, ini Cl2. Maka kita tinggal ngitung sih sebenarnya apa yang terjadi A menjadi B. Apa sih perubahan yang terjadi gitu kan. Maka kita cek. Di sini perubahan yang terjadi kita cek dulu. Di A ini jumlah PCl5 berapa? Jadi jumlah molekulnya aja hitung-hitung. PCl5 ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 biji PCl5. Terus PCl3 ada berapa? Tinggal hitung aja. PCl3 ada 1, 2, ada 3, teman-teman. Terus Cl2 ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti ada 3. Nah, setelah diberikan faktor tertentu, berarti bergeser ke arah B. Apa yang terjadi pada jumlah PCl5? Mari kita hitung. PCl5-nya 1, 2. Oke, PCl5-nya jadinya 2, teman-teman. Apa yang terjadi pada jumlah PCl3? PCl3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 biji, guys. Apa yang terjadi pada jumlah Cl2? Cl2-nya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, jadi A sama B terjadi perubahan dari jumlah. Apa yang terjadi? Maka kita lihat. Setelah A menjadi B, yang terjadi adalah jumlah PCl5 berkurang. Benar ya? Jumlah PCl3 bertambah. Jumlah Cl2 bertambah. Artinya dari reaksi ini, PCl5, ini gas, setimbang menjadi PCl3 gas tambah Cl2 gas, yang delta H-nya itu sama dengan minus X. Minus X artinya eksoterm ya. Jadi kalau dia minus X di situ reaksi eksoterm, jadi eksotermnya di sebelah kanan, sebelah kiri endoterm. Oke. Nah, tadi perlakuan yang dilakukan A menjadi B, ya kan? Itu membuat kesetimbangan bergeser ke arah mana? Itu dulu. Tadi PCl5-nya berkurang. Yang bertambah PCl3 dan Cl2. Berarti dari gambar ini dibuat kesetimbangan bergeser ke produk, teman-teman. Bergeser ke produk. Kenapa saya bisa katakan bergeser ke produk? Karena produknya bertambah. PCl3 dan Cl2 kan di produk, teman-teman. Dan dia bertambah. Sedangkan reaktannya, si PCl5 itu berkurang. Kalau dia berkurang, dia berarti bergeser ke arah yang sebaliknya. Nah, jadi apa yang kita lakukan supaya dia bergeser ke produk? Kan itu yang dipertanyakan. Maka yang kita lakukan, mari kita lihat dari segi koefisien. Koefisien gas ini 1, koefisien gas sono 2, 1 tambah 1. Yang kita lakukan, lihat dari segi koefisien dulu ya. Dari segi koefisien, maka volume harus diperbesar. Dari segi koefisien, supaya dia ke produk. Produknya kan koefisien besar. Supaya bergeser ke koefisien besar, maka yang kita lakukan adalah volume diperbesar. Kalau volume diperbesar, itu sama artinya dengan tekanan diperkecil ya. Diperkecil. Karena tekanan dan volume berbanding terbalik. Oke. Terus dari suhu. Nah, kan ini bergeser ke produk karena produknya bertambah. Kalau kita lihat reaksinya, exonya di sebelah produk. Maka apa yang dilakukan supaya dia bergeser ke exo? Supaya dia bergeser ke exo, suhu harus diturunkan. Oke. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa menambah konsentrasi supaya dia bergeser ke sini, maka yang kita tambah konsentrasi PCl5 kan? Atau mengurangi konsentrasi PCl3 atau
mengurangi konsentrasi Cl2-nya. Nah, jadi dari faktornya itu yang keempat hal inilah yang bisa kita lakukan supaya dia sesuai gambar. Jadi kita tinggal cek jawabannya, guys. Memperkecil volume salah ya. Volume harus diperbesar supaya bergeser ke arah koefisien yang besar ke produk. Menaikkan suhu dan memperbesar tekanan. Menaikkan suhu salah jelas. Harusnya menurunkan suhu tadi. Mengurangi jumlah PCl3 dan menaikkan suhu. Mengurangi jumlah PCl3 benar. Tapi dikatakan di sini menaikkan suhu. Suhu itu nggak dinaikkan, diturunkan. Makanya salah. Tapi yang ini benar. Bukan ininya salah jadi. D. Memperbesar volume dan menaikkan tekanan. Memperbesar volumenya benar. Menaikkan tekanannya salah. Tekanannya harus diperkecil. Menurunkan suhu benar. Memperbesar volume benar. Ya benar dua-duanya. Maka jawabannya adalah E. Inilah untuk soal nomor 30.